Halo semua, kembali lagi di sini dengan saya, Ana Agung Adi Wirya Putra. Dan dalam kesempatan kali ini, saya ingin sharing kepada teman-teman semua terkait dengan bagaimana cara untuk menemukan referensi-referensi baik itu buku, kemudian artikel jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya yang sekiranya dapat kita gunakan untuk referensi pada tugas akhir, laporan tugas akhir, skripsi, baik itu juga artikel penelitian dan untuk kepentingan lainnya. Nah, jadi sebenarnya ada sangat banyak platform ya yang bisa kita gunakan untuk mencari bahan-bahan materi atau referensi yang bisa kita gunakan nanti pada laporan tugas akhir kita. Nah, terkait dengan platform itu mungkin akan saya bahas secara bertahap ya, dari yang paling mudah digunakan sampai mungkin nanti yang memerlukan install aplikasi. Nah, untuk platform yang cukup umum digunakan untuk mahasiswa-mahasiswa atau eh, orang awam yang sedang mencoba untuk menulis artikel ilmiah atau karya tulis ilmiah, rekomendasi saya mungkin bisa menggunakan Google Scholar. Nah, jadi Google Scholar ini dapat diakses pada alamat scholar.google.com. Nah, jadi apa itu Google Scholar? Jadi Google Scholar itu adalah sebuah layanan di mana memungkinkan pengguna untuk dapat mencari bahan-bahan materi yang sekiranya bisa digunakan sebagai referensi pada sebuah laporan karya ilmiah. Nah, ini juga termasuk dari beberapa platform pencarian materi. Saya salah satunya sering banget menggunakan Google Scholar. Nah, jadi Google Scholar ini lebih mudah digunakan, namun sebenarnya masih ada beberapa juga platform yang bisa kita gunakan yang dia bisa menyaring mau itu Sinta berapa, kemudian juga mau itu artikelnya tahun berapa, itu ada. Tapi kalau di Google Scholar ini, dia bisa kita gunakan untuk mencari topik tertentu. Dan sekiranya menurut saya untuk Google Scholar masih bisa digunakan ya untuk membantu kita dalam pengerjaan tugas akhir kalau D3 atau di skripsi untuk yang jenjang S1-nya. Oke, nah ketika kita sudah mengakses di scholar.google.com ini, kita langsung dihadapkan pada beberapa rekomendasi artikel yang bisa kita baca. Nah, ini juga disesuaikan dengan history atau cache yang pernah kita akses ya. Jadi, kebetulan saya beberapa kali mencari sebuah artikel terkait dengan user experience, kemudian juga media pembelajaran, terkait dengan anak, terkait juga dengan board game, kemudian terkait dengan belajar siswa, dan juga artikel-artikel lainnya. Jadi, apa yang tampil di sini, ini sebenarnya yang bukan pernah saya akses, tapi dia memberikan rekomendasi karena dia tahu saya itu biasanya mencari informasi-informasi seputar apa. Jadi dia akan mengeluarkan yang mungkin kita butuhkan. Jadi seputar micro teaching dan yang lain, usability testing. Oke, jadi gimana cara kerja dari Google Scholar? Mungkin saya akan mencoba mengakses salah satu rekomendasi artikel ya. Nah, di sini kita coba klik, maka dia akan menampilkan, maaf ini kok nggak bisa, oh ya, sudah. Nah, jadi Google Scholar itu, ini mau pindah nggak ya ininya, halamannya? Soalnya saya ini kan lagi share screen ya, saya takutnya hanya yang di Google Scholar-nya aja dia fokusnya. Oke. Ya, semoga dia bisa pindah page juga ya halamannya. Nah, tadi kan kita klik yang analisis user experience pada website Build It Build with Angga menggunakan metode cognitive walkthrough. Nah, ketika kita klik, maka dia akan langsung mengarah pada
website jurnal tersebut. Jadi dia berada di artikel ini berada di Jurnal Aplikasi Sistem Informasi dan Elektronika. Nah, di sini bisa kita baca dan kita bisa klik di full text yang bahasa Indonesia ini apabila kita ingin membaca lebih detail terkait dengan apa isi dari artikel ini. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, dia itu sudah indeks apa. Nah, ini kebetulan dia sepertinya belum indeks Sinta ya. Jadi kalau untuk jenjang S2, saran saya mungkin eh, bukannya tidak bisa dipakai, tapi kalau di beberapa universitas, terutama pada jenjang S2, itu terkadang ada yang mensyaratkan minimal pakai minimal menggunakan referensi dari jurnal Sinta 1 atau jurnal Sinta 4 kayak gitu. Kalau S1 juga bahkan ada yang minimal mungkin menggunakan referensi dari jurnal Sinta 3 dan yang lainnya. Tapi kalau teman-teman di jurusan S1 atau S2-nya itu masih boleh yang belum terindeks Sinta 1, Sinta 2 atau Sinta 36, ya boleh-boleh aja menggunakan referensi dari sumber-sumber seperti ini. Nah, ini dia yang tadi saya jelaskan. Kalau di Google Scholar itu dia tidak bisa menampilkan sesuai dengan yang kita mau. Kayak misalkan kayak kita maunya dari yang Sinta 3 aja, atau misalnya kita mau hanya dari Sinta 1 aja, dia belum ada filternya. Kelihatannya udah ada ya? Coba-coba sebentar. Saya nggak tahu update-nya kayak gimana. Setahu saya sih belum ada filternya. Tapi kita coba. Mungkin terkait dengan psikologi anak ya, psikologi anak usia dini. Oke, kita coba cari. Oh ya, maaf. Eh, untuk tahunnya dia ada filternya di sini. Mau dari tahun 2019, kita coba dari tahun 2000. Sebentar, kita custom range ya. Ada tahun 2019 deh yang mungkin bisa kita gunakan. Oke, jadi ini dia menampilkan dari rentang tahun 2019 sampai 2023 yang terbaru. Sort by date, belum. Kemudian review artikel, enggak. Input citasi, input panen, apa paten, enggak. Jadi dia untuk indeks Sintanya dia enggak bisa, belum bisa memfilter itu. Ya, di sini juga setahu saya enggak ada. Oke, nah, jadi kalau menggunakan Google Scholar ini, kenapa tadi saya bilang saya masih merekomendasikan menggunakan Google Scholar kalau pada tingkatan D3, D4, S1 atau bahkan SMA, SMP kan sekarang sudah mulai disuruh buat laporan karya ilmiah juga ya untuk belajar ya. Itu masih bisa dipakai karena ya udah kita di sini masih bisa lihat satu-satu untuk pencarian referensinya. Tapi kalau teman-teman dari jenjang S2 atau S3, menurut saya akan cukup memakan waktu apabila menggunakan Google Scholar ini. Karena seperti yang saya udah bilang tadi, dia belum ada fitur untuk memfilter sesuai dengan kriteria yang kita mau. Misalkan minimal harus Q1 atau misalkan Q3 atau Sinta 1 atau Sinta 6 mungkin. Kayak gitu. Jadi kita kalau menggunakan Google Scholar ya udah kita coba cari misalkan psikologi anak usia dini. Kita lihat nih yang mana nih kira-kira yang sekiranya relevan dengan eh, artikel atau karya ilmiah yang sedang kita tulis. Misalkan saya sedang menulis mungkin pengelolaan pembelajaran bagi guru PAUD. Nah, jadi ini karena judulnya di sini mungkin relevan, ya udah saya buka aja. Saya coba klik, maka dia akan muncul di sini. Dan yang paling pertama saya lihat adalah saya lihat dulu dia indeksnya apa. Nah, kalau seperti ini saya akan terutama ini kalau kalau pada sudut pandang jenjang S2 ya, itu saya akan memikirkan lagi, coba nanti saya jadikan ini cadangan aja. Makanya saya cari lagi yang lain sampai akhirnya nah ini biasanya yang saya gunakan itu yang obsesi ini ya. Ini cukup sering saya gunakan, cukup sering saya kunjungi. Ini fenomena kekerasan psikologis pada anak usia dini. Oh, dia download. Oke. Kayaknya kita coba buka. Ini kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Nah, kalau jurnal obsesi, ini ya dia ada doi-nya.
Sini. Oke, dia, nah ini agak kesulitan ya karena dia ada toolbarnya di atas sini yang zoomnya. Coba saya hide dulu floating meeting controlnya. Nah ini kalau jurnal obsesi dia itu sudah terindeks Sinta 2. Nah ini bukan saya bermaksud untuk promosi jurnal obsesi, enggak. Ini saya jadikan contoh karena cukup sering saya cari informasi terkait dengan pendidikan anak usia dini. Kebetulan itu relevan dengan penelitian di tesis saya. Nah, maka dari itu saya bisa langsung bilang kalau saya cukup sering mengunjungi jurnal obsesi ini karena dia sudah terindeks Sinta 2. Karena saya coba untuk kalau memang bisa terindeks yang tinggi, ya udah saya coba sebisa mungkin menemukan artikel itu. Tapi kalau sama sekali misalkan topik atau eh, konten yang kita cari itu mungkin masih langka, tapi ternyata dia sudah pernah diupload di sudah pernah publish di jurnal yang belum terindeks, itu ya mungkin saya coba pakai aja dulu karena kan ya sambil nambah-nambah nanti ada referensi lain seperti itu. Siapa tahu berguna, siapa tahu tulisan saya malah tembus di Q1 misalkan kan. Nah, itu kan bisa menambah nanti ini, tapi kayaknya ya mungkin kalau tidak indeks, maksudnya citasi yang kita gunakan tidak indeks kayaknya agak kesulitan ya mungkin tembus di Q1 kayak gitu. Nah, itu dia kekurangannya dari Google Scholar ini, tapi kelebihannya itu sangat banyak di mana kita bisa kalau ya udah kita, apalagi kalau ada yang beruntung misalkan tidak ada ketentuannya harus cinta berapa referensinya, ya kita bisa baca nih, apalagi di sini ada buku kita temukan. Kemudian juga ada ini peran keluarga dalam ini. Kita bisa nambah-nambah apa namanya? Kita bisa nambah-nambah pengetahuan gitu. Nah, ini saya tadi acak ya bukanya kutipan. Ini dia lumayan gini sih. Lumayan banyak yang ngutip ini ya menggunakan citasi. Ini berapa ini? Sintanya. Ini kalau nggak salah ini saya pernah baca mungkin Sinta 2 ya ini ya. About the journal. Saya lupa loh ini. Kayaknya saya pernah buka jurnal ini deh. Tapi saya oke. Decision. Oke. Oke, nanti aja lah kita buka. Nah, ini dia ada peran peserta didik, peran pendidik dalam konsep psikologi perkembangan usia dini dan yang lainnya. Bahkan kita bisa mencari juga misalkan terkait dengan atom nuklir. Misalkan. Kalau kita memang sedang mengembangkan, sedang menulis dan mengembangkan terkait dengan penelitian untuk atom misalkan dari sarjana teknik gitu. Nah, ini bisa kita lihat nih. Persepsi petani terhadap Agroteknopark Badan Tenaga Atom dan Nuklir dalam pengembangan benih padi unggul hasil iridasi nuklir. Nah, ini kalau saya yang bukan orang teknik nuklir, mungkin menurut saya ini akan menarik untuk dibaca. Nah, ini dia sudah Sinta 4 nih. Di sini biasanya ada sertifikat akreditasinya ya. Nah, ini lumayan nih kalau kita ingin nambah-nambah pengetahuan terkait dengan nuklir. Nah, ini. Oke, jadi itu dia teman-teman video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan tindakan. Ya tentunya saya sebagai manusia juga hanya ingin sharing terkait dengan apa yang saya tahu. Untuk selanjutnya, saya akan coba membuat video terkait bagaimana kita dapat mencari referensi karya ilmiah dari platform-platform lain selain Google Scholar. Oke, jadi sampai sini dulu teman-teman video kali ini. Sampai jumpa. Bye.